Kamu punya produk aksesoris dan bingung cara fotonya? Halo, jumpa lagi di video pilihan Zenium. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Halo, kali ini kita akan membahas tentang 20 ide nggak biasa buat motret produk aksesoris. Di sini yang akan kita bahas adalah fokus ke idenya ya, jadi bukan ke teknik foto dan lain-lainnya. Yuk kita simak satu-satu. Ide yang pertama, kita bisa menyiapkan selembar kertas karton yang cukup tebal. Lalu kita sobek dengan menggunakan tangan saja ya, jadi tidak perlu menggunakan gunting, agar sobekan itu terlihat natural. Untuk menampilkan bagian telinga, kalau di sini telinga karena yang ingin ditampilkan adalah anting-anting. Tapi bisa juga kamu menyobeknya dengan ukuran yang disesuaikan dengan ukuran tangan atau jari-jari yang menyembul keluar dari bagian kertas ya. Jadi bisa kamu sesuaikan sesuai jenis aksesoris yang ingin difoto. Ide yang kedua, kamu bisa menyiapkan kertas yang cukup tebal ya tentunya ya. Sebaiknya polos saja dan cukup bermain tekstur. Jadi di sini kertasnya kamu bentuk menjadi lingkaran seperti dalam foto ya, bisa besar kecil atau bisa satu lingkaran besar saja. Nah, di sini aksesorisnya kalau ini contohnya anting-anting ya, tinggal digantungkan di bagian salah satu sudut lingkarannya, dan di sini kamu bisa bermain dengan cahaya. Jadi efek dari cahayanya itu dimaksimalkan di sini. Berikutnya ide yang ketiga, bisa menggunakan garpu. Jadi di sini garpunya juga bisa kamu expose ya, bukan garpu biasa, tapi mungkin garpu yang ada ukirannya atau mungkin garpu yang bentuknya sudah berkarat dan sebagainya. Jadi disesuaikan dengan jenis aksesoris yang ingin ditampilkan. Sebaiknya kalau aksesoris yang ingin ditampilkan dengan garpu seperti ini adalah aksesoris yang berbahan logam, baik yang berwarna keemasan maupun yang berwarna silver. Ide berikutnya yang bisa kamu pakai adalah dengan menggunakan buah. Buah yang kamu pakai di sini sebaiknya buah yang tidak terlalu berair ya, sehingga kamu bisa mengekspos perhiasan yang akan kamu display di atas buah yang sudah dibelah. Di sini sebaiknya kamu menggunakan latar belakang yang berwarna polos saja ya. Pilihan latar belakangnya nanti bisa menyesuaikan dengan warna buahnya. Gunakan teknik warna monokromatik atau analogus agar tampilan aksesoris dan buah ini bisa maksimal. Ide yang kelima menggunakan daun. Pilihlah daun yang bersih, memiliki tekstur unik, ataupun gelombang yang unik. Di sini, sebagai contoh, kita bisa melihat bahwa aksesoris anting di sini akan disematkan di bagian tepian daun. Jika kamu ingin memotret cincin, pilihlah daun yang tidak terlalu lebar seperti ini, tapi daun yang lebih ramping yang bisa dimasukkan cincinnya. Untuk pemotretan dengan elemen daun, lebih cocok untuk aksesoris berbahan logam. Ide berikutnya menggunakan jepit jemuran. Untuk aksesoris berbahan logam, bisa memilih jepit jemuran berbahan kayu. Sedangkan untuk aksesoris yang non-logam atau yang sifatnya berwarna-warni atau fancy, bisa menggunakan jepit jemuran berbahan plastik. Sebaiknya pilih jepit jemuran yang sifatnya polos atau lepas dari detail, agar point of view-nya tetap di perhiasanmu, bukan di jepit jemurannya. Untuk latar belakang bisa gunakan yang polos atau di blur seperti di contoh. Ide berikutnya adalah menggunakan korek api. Ambillah beberapa batang korek api, lalu satukan menggunakan cincin. Lalu agak dimiringkan seperti di foto ya. Korek apinya bisa digunakan dalam keadaan menyala ataupun tidak menyala. Jangan lupa tetap berhati-hati saat eksekusi jika menggunakan korek api dalam keadaan menyala. Jangan menggunakan aksesoris dengan bahan non-logam untuk eksekusi dengan tipe korek api seperti ini ya. Ide berikutnya adalah menggunakan es batu. Aksesoris yang akan kamu foto harus kamu siapkan terlebih dahulu di dalam cetakan es batu. Jenis aksesoris yang bisa difoto dengan menggunakan teknik es batu seperti ini adalah aksesoris berbahan emas, tidak cocok untuk berbahan silver ya. Untuk aksesoris yang sifatnya fancy atau berwarna, juga cocok dengan menggunakan teknik es batu ini. Jadi selamat bereksperimen. Lembaran spons atau busa juga bisa menjadi alternatif untuk display foto bagi aksesorismu. Sebaiknya pilih warna busa atau spons yang sifatnya netral.
misalnya putih atau putih tulang. Tapi jika aksesoris kamu merupakan aksesoris yang sifatnya fancy atau berwarna-warni, kamu bisa menggunakan spons yang lebih berwarna, jadi nggak harus putih ya. Pemotretan dengan teknik busa lapis seperti ini lebih cocok untuk aksesoris yang jumlahnya lebih dari satu. Untuk ide yang ke-10, kamu bisa menggunakan tepian dari keranjang. Jenis keranjang yang bisa kamu pakai adalah keranjang rotan atau keranjang dari anyaman bambu. Untuk keranjang-keranjang dengan warna natural akan lebih cocok untuk jenis aksesoris yang berwarna emas atau silver. Sedangkan untuk keranjang yang berwarna pop, misalnya pink, biru muda, dan sebagainya, akan lebih cocok untuk jenis aksesoris yang berwarna-warni atau lebih modern. Ide foto yang ke-11 adalah dengan menggunakan cangkir. Pilihlah cangkir yang berwarna netral, misalnya putih, putih tulang, hitam, krem, atau warna-warna netral lainnya. Sebaiknya kamu juga memilih cangkir yang tidak memiliki motif. Cangkir dengan handle yang unik adalah nilai plus karena bisa kamu expose dan sekaligus sebagai tempat display dari aksesoris yang akan kamu foto. Untuk pemotretan perhiasan set akan lebih menguntungkan dengan memakai cangkir seperti itu. Ide berikutnya yang ke-12 yaitu dengan menggunakan talenan. Biasanya talenan ada dua jenis, yaitu talenan kayu dan talenan non-kayu. Kalau talenan yang non-kayu biasanya berbahan plastik ya. Untuk talenan kayu akan lebih cocok untuk perhiasan berbahan dasar emas atau perak. Sedangkan talenan plastik yang biasanya relatif warna-warni akan lebih cocok untuk aksesoris yang sifatnya pop, fancy, ataupun unik yang berwarna-warni. Ide yang berikutnya yang ke-13 adalah pemotretan aksesoris dengan menggunakan bantuan ranting pohon. Ukuran ranting pohon yang akan kamu pakai nantinya harus disesuaikan dengan teknik display yang akan kamu gunakan. Manfaatkan warna daun-daunan yang dimiliki dari si ranting dengan warna aksesoris yang akan kamu display, karena bisa menciptakan keharmonisan dari kedua warna benda tersebut. Ide yang ke-14 menggunakan cermin. Pastikan permukaan cermin yang akan kamu pakai untuk pemotretan di sini adalah permukaan yang sudah bersih. Kamu bisa merefleksikan keadaan lingkungan sekitarnya ke dalam cermin, misalnya langit, tembok, tanaman, dan sebagainya. Ciptakan tema yang serasi antara aksesoris yang akan kamu foto dengan lingkungan sekitar atau display yang ditampilkan di permukaan cermin. Nah, berikutnya ide yang ke-15, yaitu menggunakan kertas yang dilipat-lipat sedemikian rupa atau istilahnya origami. Untuk media kertas yang akan kamu origami, sebaiknya pilihlah kertas yang berwarna polos. Maksimalkan penataan cahaya agar menghasilkan bayangan yang dramatis di origami yang kamu buat. Aksesoris yang bisa kamu display dengan teknik origami ini sangat beragam, bisa berupa cincin, kalung, dan sebagainya. Bayangan adalah salah satu ide menarik yang bisa kamu gunakan sebagai salah satu teknik untuk mendisplay aksesorismu secara lebih menarik. Kamu bisa menggunakan bayangan tangan, bayangan bagian bahu, atau bayangan bagian kepala dan leher. Tinggal kamu sesuaikan dengan jenis aksesoris yang akan kamu display. Pastikan warna alas yang kamu pilih adalah warna yang netral, seperti putih, putih tulang, atau kuning gading. Jangan pilih yang bermotif ya. Untuk ide ke-17, kamu bisa menggunakan tumpukan buku-buku yang tebal. Nantinya, aksesoris yang akan kamu display bisa kamu letakkan di antara tumpukan buku-buku ini, atau bisa juga kamu selipkan di halaman tiap bukunya. Kamu bisa menggunakan buku-buku yang vintage atau kuno untuk jenis perhiasan, emas atau perak yang sifatnya klasik, sehingga masuk dengan tema yang akan kamu sajikan. Perhatikan latar belakangnya agar tetap polos ya. Untuk ide ke-18, kamu bisa menggunakan cangkang telur. Pastikan cangkang telur yang akan kamu pakai adalah cangkang yang sudah dibersihkan lebih dulu. Jika kamu menggunakan cangkang telur berwarna coklat, sebaiknya pilih latar belakang yang berwarna polos putih.
Dan jika kamu menggunakan cangkang telur yang berwarna putih, kamu bisa menggunakan latar belakang yang berwarna bebas selain putih tentunya ya. Tinggal kamu sesuaikan dengan jenis perhiasan yang akan kamu display nantinya. Untuk ide ke-19, kamu bisa mendisplay aksesorismu di atas foto kuno atau foto lawas. Pastikan jenis aksesoris yang akan didisplay dengan teknik seperti ini adalah aksesoris yang saat diletakkan di bidang datar akan terlihat detailnya. Jika kamu tidak memiliki foto lawas, kamu juga bisa menggunakan foto baru. Foto baru tersebut kamu print dengan menggunakan settingan warna vintage, sehingga akan menghasilkan warna seperti contoh di foto. Untuk ide yang ke-20, kamu bisa menggunakan pita sebagai bahan display. Untuk aksesoris yang sifatnya glamor atau mewah, kamu bisa menggunakan pita satin yang kilaunya mewah. Sedangkan jika perhiasan yang ingin kamu display adalah perhiasan yang tidak mewah atau perhiasan casual, kamu bisa memilih pita yang doff. Sesuaikan jumlah gelombang yang akan kamu buat dengan jumlah aksesoris yang akan kamu display nantinya. Nah, itu tadi 20 ide tidak biasa untuk memotret produk aksesorismu. Kira-kira favoritmu yang mana? Tulis ya di kolom komentar, atau jika kamu memiliki ide lain yang belum saya sebutkan, kamu bisa menyebutkan juga di kolom komentar. Jangan lupa nantikan pembahasan lanjutan dari topik ini di video berikutnya.